Di dunia web, tabel adalah salah satu hal yang paling penting nih untuk kita ketahui ya cara membuatnya. Karena tabel ini merupakan salah satu dasar lah atau salah satu cara untuk kita menampilkan sebuah data. Karena pastinya ketika kita membuat website, kita pasti memerlukan sebuah tabel untuk menampilkan daftar data yang kita punya. Misalnya nih, mau bikin jadwal kelas, mau bikin daftar harga, atau mau bikin laporan keuangan misalnya. Nah, semua bisa dibuat menggunakan tabel di HTML. Nah, di video kali ini kita akan membuat tabel ya, dari dasar, mulai dari pengenalan tag-tagnya, atribut, sampai trik untuk menggabungkan setiap sel. Yuk, langsung aja mulai tutorialnya. Oke, kita sudah masuk ke tampilan VS Code kita ya. Seperti biasa, kita akan mengawalinya dengan tanda seru. Kita langsung enter atau tab ya, untuk membuat template si dokumen HTML-nya. Nah, seperti biasa ya. Sini kita kasih judul dulu ya. Judulnya misalnya table HTML gitu ya, misalnya. Oke. Nah, untuk membuat table HTML, kita perlu membuat sebuah tag ya, yang namanya tuh table. Nah, ini sudah ada ya di sini. Ini hanya contoh yang dibuatkan oleh GitHub Copilot ya, ini dibuatkan oleh AI, tapi kita nggak akan ngebahas AI-nya dulu. Mungkin nanti ya sambil berjalan kita akan bahas sedikit, tapi kita akan membuat dasar-dasarnya dulu ya, supaya kita tahu dasarnya. Nah, di sini kita tinggal mencet T aja, kita ngetik table. Sini kita langsung enter dan kita akan munculkan table ya. Kita akan membuat tag table. Nah, di sebuah table ini ada yang namanya tuh, kalau kita lihat ya dari sarannya si Copilot, ada TR atau table row, ada juga TH atau table head, dan di sini ada yang namanya TD atau table data ya. Nah, di sini kalau kita ngikutin kata si Copilot, kita harus membuat TR. Jadi yang namanya table itu kan ada baris ya, ada baris dan kolom. Nah, jadi kita akan membuat baris-barisnya dulu nih. Kita akan membuat baris yang paling atas, yaitu head. Karena biasanya kan di atas itu ada apa ya, nama kolomnya lah ya istilahnya ya. Di sini kita bikin contohnya, kita akan membuat data nama dan umur ya. Misalnya, karena ini head, kita akan buat ya, dia beda sendiri yaitu TH. Dan kita akan kasih judul si kolomnya itu yaitu nama ya. Nama. Dan di bawahnya kita akan buat umur misalnya ya. Seperti ini ya. Nah, di sini kita sudah membuat satu row ya, satu TR, table row. Nah, kalau kita lihat hasilnya di browser akan muncul seperti ini. Nama dan umur. Ya. Nah, di sini tuh belum ada garisnya ya, belum ada kelihatan tabelnya. Karena di sini kita tidak membuat border. Kalau kita ingin memunculkan garis atau bordernya, di sini kita bisa menambahkan border. Ya, itu atribut yang bawaan dari si tabelnya. Ini kita bisa isi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini ya, tampilnya seperti ini. Ini menunjukkan kalau si tabelnya ini memiliki border yang bernilai 1. Ya. Kalau misalnya kita ubah jadi 2, maka bordernya akan lebih tebal ya. Mungkin kalau kita isi 5, nah ini akan lebih tebal lagi dan seterusnya. Oke ya. Di sini kita tulis aja border 1 ya. Border 1. Sini kita akan buat TR lagi, table row, dan di sini kita akan membuat TD ya, table data. Nah, sesuai di sini row pertama yaitu nama, maka kita harus tulis juga di sini nih nama, misalnya Aditya ya. Nah, di sini yang kedua adalah umur. Makanya di sini kita tulis misalnya 23 gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di browser akan nampil seperti ini. Jadi ini sudah sesuai harapan kita ya. Di sini ada nama, ada umur, dan di bawahnya ada data gitu. Oh ya, dan untuk TH sendiri ini untuk membedakan, sehingga kalau kita membuat TH, maka munculnya ini akan bold ya. Tulisannya ini akan bold. Beda dengan TD. TD ini nggak bold ya. Kalau kita lihat di sini bold. Oke, contoh deh satu lagi. Misalnya kita punya TD lagi ya, misalnya namanya Fahri, dengan di sini misalnya umur 22 gitu ya. Nah, di sini ya, jadi akan ke bawah. Karena kalau di sini kita kalau lihat ya, TR-nya ada 3, maka datanya pun ada 3. Tapi yang atas ini bukan data, melainkan head atau judul dari kolomnya itu. Ya, datanya ini ada 2.
Ada Aditya dan Fahri gitu ya. Nah, jadi itu ya teman-teman. Dan biasanya di struktur sebuah website itu kalau zaman dulu ya, itu membuat layouting itu menggunakan table teman-teman. Kalau misalnya kita bayangkan di sini adalah judul website dan di sini adalah isi dari websitenya itu. Karena dulu itu website itu dibuat menggunakan table ya. Kalau kita lihat ya di misalnya di website detik.com ya. Nah, ini bisa saja dibuat menggunakan table teman-teman. Misalnya nih di sini adalah TH-nya nih ya. TH dan di sini adalah TD-nya. Itu bisa kita buat menggunakan seperti itu. Ini juga bisa nih. Ini ada berita gitu ya. Di bawahnya ada berita. Nah, ini bisa dibuat menggunakan table. Jadi table ini banyak banget fungsinya ya. Selain kita menampilkan data, kita juga bisa membuat layout sebuah website menggunakan table gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjutkan ke sebuah atribut yang ada di dalam table ya. Setidaknya di sini ada 3 atribut yang perlu teman-teman ketahui. Nah, di sini udah dikasih saran duluan ya sama si Copilot ya. Nah, di sini kita udah punya border. Border itu untuk yang tadi ya, garis di sebuah table. Itu atribut yang sebetulnya nggak wajib dipakai ya. Itu tergantung kebutuhan. Dan ada yang cell padding dan cell spacing ya. Kita akan coba tab. Nah, di sini ada yang namanya cell padding. Cell padding itu adalah jarak antara garis tepi si table dengan data yang kita punya. Nih, misalnya kita tambahkan cell padding 10 ya. Nah, ini akan langsung berjarak nih. Beda nih kalau misalnya kita cell paddingnya 0 ya. Nah, ini kan terlalu nempel ya. Terlalu nempel ya. Kalau misalnya kita menggunakan cell padding 0 ya. Tapi kalau kita menggunakan cell padding 10, ini akan ada jarak. Lumayan lah, ini bisa mempercantik si table kita ya, tanpa menggunakan CSS gitu. Dan ini cell spacing kalau kita coba 10. Nah, cell spacing itu jarak antar selnya gitu ya. Kalau tadi kan jarak si data dengan garis tepinya ini. Nah, sekarang kalau si cell spacing adalah jarak antar selnya gitu. Jadi kalau kita misalnya di sini 0, nah ini kan nggak ada jarak ya. Karena 0, jadi nggak ada jarak. Tapi kalau kita tambahkan 10, ini makanya ada jarak 10 gitu ya. Harusnya ini mudah dipahami karena ini masih yang mudah-mudahnya ya teman-teman ya. Kita akan lanjutkan langsung ke yang namanya T-head ya. Nah, ini mirip dengan TH ya. Karena namanya tetap sama ya, yaitu table head. Tapi dibuatnya T-head ini oleh si HTML supaya lebih terstruktur dengan table yang kita punya. Apalagi kalau datanya udah ratusan bahkan ribuan gitu ya. Jadi ini istilahnya udah kayak HTML lah. HTML kan di sini kita punya head ya, punya body. Mungkin kalau ada yang punya footer gitu ya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah T-head. Anggap saja kita mempunyai data yang udah banyak banget ya. Misalnya kita punya data 100. Nah, ini akan lebih mudah ketika kita membuat T-head dibandingkan kita membuat TR-nya dulu nih. Itu akan membuat si tag HTML-nya kelihatan banyak dan kurang rapi lah gitu kelihatannya ya. Nah, di sini kita akan tandai dengan T-head dan kita akan tetap membuat TR dan kita tetap membuat TH ya. Nah, di sini kita udah ada contoh ya dari si Copilot-nya. Seperti ini. Kita udah punya T-head yang menandakan kalau ini tuh head gitu ya. Ya. Supaya kita nggak pusing juga kalau kita datanya udah banyak. Supaya kita langsung tahu, oh ini loh head-nya gitu ya. Nah, di sini kita buat yang namanya T-body. T-body ini untuk isinya ya, untuk isi datanya. TR, TD ya. Nah, di sini langsung kita isi aja dari si GitHub Copilot. Nah, di sini kita udah mempunyai satu head dan satu body yang isinya satu data gitu ya. Kita akan copy paste ya. Misalnya si TR-nya ini kita copy paste. Kita buat mungkin 5 data ya. Kita buat 5 data di sini. Nah, ini ya tampilannya seperti ini. Sama aja sebetulnya teman-teman. Tapi dengan ini menurut saya pribadi ini lebih rapih lah ya dilihatnya ya, ketimbang tadi kita harus membuat TR-nya dulu. Langsung TH gitu ya. Karena dengan adanya T-head dan T-body, kita akan langsung tahu nih, kita langsung membedakan mana sih yang head, mana yang body gitu. Nah, yang terakhir ada yang namanya T-foot ya. T-foot ini biasanya digunakan untuk menjumlahkan ya, atau sum ya. Kalau misalnya di Excel itu ada sum kan, untuk menjumlahkan atau mentotalkan data yang kita punya biasanya. Nah, di sini kita buat misalnya TR, kalau misalnya di sini TD gitu ya. TD
kita buat call span-nya. Karena di sini ada 4, kita akan gabungkan keempat sel ini menjadi satu. Nah, kita akan belajar juga mengenai call span ya teman-teman. Nanti ya setelah ini ya, kita akan jelaskan ya. Nah, di sini karena berisi 4 ya, berisi 4 sel, maka kita akan menggunakan call span 4 gitu. Misalnya di sini kita tulis total 5 orang gitu ya misalnya. Kalau kita lihat, nah sebentar, ini kayaknya nggak usah pakai cell spacing ya. Nah, sepertinya teman-teman, kalau kita lihat di sini udah ada ya datanya, lalu di bawahnya sini sudah ada total 5 orang. Dan ini si tabelnya ini udah nggak gabung ya, udah nge-merge jadi satu gitu. Jadi ini akan terlihat lebih rapi. Kalaupun kita lihat dari sini aja nih udah tahu nih kalau ini tuh T-head, ini datanya itu T-body, dan di sini adalah T-foot ya, atau footer dari si tabelnya itu. Kita akan langsung masuk ya ke pembahasan mengenai call span dan row span. Seperti namanya, call span yaitu menggabungkan kolom ya. Kolom itu yang ini ya. Nah, kolom ya, karena ini ada 4 data, 1, 2, 3, 4, maka di sini kita menggabungkan call span 4. Ini kalau kita contohnya call span-nya 2, maka dia akan hanya menggabungkan 2 kolom. Kalau kita ingin di sini juga digabungkan, maka kita perlu punya 2 TD di dalam 1 TR. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini kan TR ya, di sini udah TR dan di dalamnya itu ada 4 TD. Nah, di sini bedanya kita punya 1 TR tapi di dalamnya ada TD-nya 2. Nah, di sini tapi jadi tergabung karena kita menggunakan call span. Kalau kita tidak menggunakan call span, nah tampilnya akan seperti ini teman-teman. Agak jelek ya. Karena dia akan menganggap ini tuh satu data. Sedangkan yang lainnya ini kosong. Karena kita di sini hanya punya 2, sedangkan yang lainnya ada 4 gitu. Ya. Oke, selanjutnya adalah row span ya. Di sini kita akan contohnya di data pertama, karena row itu yang ke bawah gitu ya teman-teman. Jadi kita akan menggabungkan rencananya nih di sini ya, kita akan menggabungkan data 1 dan 2 ya menjadi 1 ya. Kita akan coba di sini taruhlah row span 2 karena kita akan menggabungkan data 1 dan 2. Ya, kalau kita lihat di sini, nah ini sudah tergabung nomornya ya jadi 1, tapi di sini jadi berantakan. Kenapa? Karena di sini akan menganggap bahwa datanya itu hanya ada 3. Tapi di sini ada 4, hanya di sini akan jadinya lebih 1 ya, karena di sini ada 3 data dan di sini ada 4 data. Maka dari itu kita coba hapus yang ini ya, 1 ya. Nah, ini akan langsung rapi lagi gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya row span-nya 3, ya udah, maka akan 3 data yang diambil. Berarti yang data ketiga ini kita hapus supaya rapi seperti ini. Nah, si nomornya ini menjadi tergabung jadi 1 ya, dari 3 ini ya, 3 row. 3 row disatukan menggunakan row span di data pertama gitu. Harusnya mudah dipahami ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar ya kalau ada yang kurang dimengerti. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk table. Nah, di sini kita mungkin akan sedikit studi kasus saja ya teman-teman. Kita di sini akan membuat table yang isinya itu adalah jadwal pelajaran gitu ya misalnya. Di sini kita akan menggunakan TH aja karena datanya hanya sedikit. Teman-teman bisa langsung ikuti aja. Misalnya di jadwal pelajaran itu kan ada hari gitu ya. Lalu ada mata pelajaran. Lalu di sini ada waktu gitu ya misalnya ya. Oke, sini di TR yang kedua yaitu isinya tentu. Nah, di sini udah dibuatin nih sama si copilotnya ya. Senin matematika jam 8 sampai jam 9, Selasa dan seterusnya gitu ya. Nah, ini contoh jadwal pelajaran sederhana menggunakan table. Nah, kalau kita lihat ini kurang bagus ya. Bagusnya ini kita buatnya menggunakan garis mungkin ya. Kita tambahkan border 1. Oke, tapi di sini masih ada jarak ya, agak jelek. Kita harus hilangkan jaraknya. Kita akan menggunakan cell padding yaitu 10 ya. Dan cell spacing 0. Nah, jadi di sini agak enak ya dilihatnya ya, agak rapih tabelnya nih.
Jadi itu ya teman-teman, kita sudah berhasil membuat sebuah table di HTML. Caranya gampang banget ya, teman-teman bisa langsung eksplorasi sendiri lagi di rumah. Dan juga bisa eksplorasi menggunakan data yang lain mungkin. Dan eksplorasi terkait desain-desain table di HTML gitu ya. Nah jadi teman-teman sekarang sudah tahu ya gimana caranya membuat table di HTML. Mulai dari pembuatan tabelnya, pengenalan tagnya, atribut, sampai tadi cara menggabungkan cell dan row. Dengan tutorial kali ini diharapkan teman-teman sudah bisa membuat data ya atau layouting untuk website sendiri ya teman-teman tentunya. Supaya nantinya teman-teman bisa menggunakan table ini sebagai cara untuk menampilkan data supaya rapih ya di website teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Kodepolitan. Tulis aja di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video baru dari channel Kodepolitan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mending jadi solusi.